Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadharu ar-rabi'u fi ahkamihi. Kajian yang keempat tentang hukum-hukumnya Al-Quran. Yang dimaksud hukum-hukum di sini bukan hukum syar'i yang 5 itu, bukan wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah, bukan itu. Hukum dalam pengertian umum. Hukum itu dalam pengertian umumnya kan isbatu amrin di amrin au nafyuhu anhu, itu kan hukum. Menetapkan sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu dari sesuatu, itu namanya hukum. Zaidun qaimun, hukum yang ada di dalamnya ialah bahwa Zaid itu berdiri. Zaidun laisa biqaimin, Zaid tidak berdiri. Hukum yang terkandung di dalamnya ialah bahwa Zaid tidak berdiri. Wa min ahkamihi tatarruqut ta'wili ila zahiri al-fadhihi. Ialah di antara hukum-hukumnya Al-Quran, tatarruqut ta'wili, adapun menimpanya atau masuknya ta'wil ila zahiri al-fadhihi, kepada zahirnya lafaz-lafaznya Al-Quran. Zahir ini istilah, merupakan kebalikan daripada nas. Nas itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna dan tidak mungkin di makna yang lain, berarti tak bisa ditakwil kalau nas. Kalau zahir adalah lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna dan mungkin di makna yang lain, itu zahir. Seperti lafaz asadun. Asadun menunjukkan kepada suatu makna, yaitu singa. Tapi ada kemungkinan di makna yang lain karena ada dalil. Misalnya ra'aitu asadan yusolli, saya melihat asad salat. Asad tidak lagi bermakna singa, tapi bermakna orang. Zahir bisa ditakwil. Di antara hukum-hukum Al-Quran ialah bahwa lafal-lafal yang zahir bisa ditakwil. Wa taqtarruqut takhsisi ila siyagi umumihi, dan masuknya taksis kepada sifat-sifat keumuman Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran selain ada lafal-lafal khas, juga ada lafal-lafal am, umum. Salah satu hukum daripada Al-Quran yaitu bahwa sifat-sifat umumnya bisa ditaksis. Wa tatarrukun naskhi ila muqtadayatihi, dan masuknya nasakh kepada apa-apa yang dikehendaki madlul-madlulnya Al-Quran. Bahwa madlulnya Al-Quran bisa dimansukh. Amma taksisu wa ta'wilu fasayati. Adapun taksis dan ta'wil, maka akan datang penjelasannya fil qutbis salisi, di dalam pilar yang ketiga. Di depan dijelaskan bahwa usul fikih memiliki 4 pilar kan. Pilar yang pertama adalah as-samroh, buah. Yang dimaksud buah adalah hukum. Pilar yang kedua adalah musmir, sesuatu yang melahirkan buah, yaitu dalil. Pilar yang ketiga adalah istismar, bagaimana cara melahirkan hukum dari dalil. Yang keempat adalah mustasmir, mujtahid.
Tentang taksis dan takwil, keterangan penjelasannya akan dijelaskan nanti pada pilar yang ketiga. Idza fassalnahu, ketika kita merinci kepada kutub salib. Idza fassalna, ketika kita merinci, menjabarkan wujuh al-istismari wal istidlali, kepada beberapa jalan istismar wal istidlal dan istidlal, minas siyagi wal mafhumi wa ghairiha, dari sigat-sigat mafhum dan lain-lainnya. Tuh. Wa amman nasku, adapun nasah kapan akan dijelaskan. Faqad jarat al-adatu, maka sungguh-sungguh berjalan apa kebiasaan, bidzikrihi, dengan menjelaskan nasah, ba'da kitabil akhbari, setelah menjelaskan setelah kitab akhbar. Biasa dalam kitab usul fikih setelah penjelasan tentang kitab, yakni Al-Quran, lalu kitab tentang akhbar, berita-berita, yakni hadis ya. Kenapa kebiasaan berlaku seperti itu, bahwa nasah itu dijelaskan setelah menjelaskan tentang hadis? Li'annan naskha yatatarraku ilal kitabi was sunnati jami'an, karena sesungguhnya nasah itu masuk kepada Alkitab dan As-Sunnah jami'an, halai kesemuanya. Karena nasah itu selain berlaku atau masuk kepada Al-Quran, juga berlaku kepada As-Sunnah, sehingga pembahasan nasah dilakukan setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Lakinna dzakarnahu, akan tetapi kami akan menyebutkan nasah itu fi ahkamil kitabi, di dalam lingkup hukum-hukum kitab. Akan tetapi Al-Ghazali di dalam kitab ini menjelaskan soal nasah ketika menjelaskan tentang hukum-hukum Al-Quran. Alasannya dimaknai ini karena dua alasan. Ahaduhuma, adapun salah satunya maknanya ini, anna iskalahu wa gumudahu, ialah bahwa sesungguhnya kemuskilan nasah, wa gumudahu, dan keruwetan nasah, adalah min haitsu tatarrukuhu ila kalamillahi ta'ala, adalah dari segi masuknya nasah kepada kalamnya Allah Ta'ala, ma'astihalatil bada'i alaihi, padahal mustahil bada' alaihi, atas Allah. Kenapa Al-Ghazali membahas nasah, memasukkan di dalam bab Al-Quran? Karena ada kerumitan dan keruwetan di dalam nasah ini. Ruwetnya di mana? Karena nasah itu juga berlaku di dalam kalam Allah. Padahal mustahil bagi Allah adanya bada. Bada itu artinya tahu setelah tidak tahu. Kalau bagi manusia nasah ini kan biasa ya. Ada aturan yang sudah dibuat beberapa tahun yang lalu, sekarang dianulir karena dianggap tidak sesuai dengan masa sekarang. Kan biasa, manusia pengetahuannya terbatas. Kalau Allah Ta'ala kan tak mungkin tahu setelah tidak tahu. Kenapa Allah Ta'ala menasah aturan ini dengan aturan itu? Apakah berarti Allah Ta'ala dulu tak tahu ini kemudian tahu sekarang? Ya. Padahal itu namanya bada. Bada itu mustahil bagi Allah. Tapi kenapa kok ada nasah di dalam Al-Quran? Itu alasan yang pertama. Asani, adapun alasan yang kedua, annal kalama alal akhbari qad tala, bahwa sesungguhnya pembicaraan tentang akhbar
pembahasan tentang hadis itu panjang lebar. Di ajli ta'alluqihi bima'rifati turukiha, demi atau gara-gara berkaitannya kalam alal akhbar, berkaitan dengan mengetahui jalan-jalannya akhbar, jalur-jalurnya akhbar, minat tawaturi wal ahadi wa ghairi dzalika, berupa kemutawatiran, ahad dan lain-lainnya. Dengan dua alasan itu, fara'aina, maka kami berpendapat, melihat, zikrahu menjelaskan nasah, ala asari ahkamil kitabi, mengikuti hukum-hukum Alkitab, aula lebih utama. Aula ini menjadi maf'ul tsani dari ru'aina. Ru'aina dzikrahu aula. Kami berpendapat menjelaskan nasah di sini lebih utama. Ala asari ahkamil kitabi, atau bisa dibaca ala istri ahkamil kitab, mengiringi hukum-hukum Alkitab. Wahada, ini adalah pembahasan tentang nasah. Al-babul awwalu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.